Oke Kak, silakan dimulai. Oke, baik untuk kakak-kakak semua ya, sebelumnya selamat malam. Eh, Sebelumnya saya perkenalkan ya, nama saya Sulaiman, bebas tinggal manggilnya siapa. Untuk kali ini, malam ini kita akan membahas soal-soal yang sudah di-share ya. Eh, ini nanti semuanya sudah dapat itu ya, sudah kelihatan semua layarnya ya. Oke, supaya nanti lebih leluasa, nanti ini saya pindahkan ke Windows Journal dulu ya, biar biar nanti pembahasannya, tulisannya bisa biar lebih. Bentar, saya pindahkan dulu. Apa semua sudah terlihat? Sudah Kak. Oke, sudah ya. Kalau sudah, mari kita mulai dari nomor satu ya. Di sini kita pahami dulu soalnya jika sama dengan A pangkat 3 ditambah A pangkat 4A pangkat 2 tambah 4A, dan Y-nya itu sama dengan A ditambah 2 pangkat 3 ini ya, dengan A bilangan positif. Maka ini kita disuruh membandingkan antara nilai X dengan Y. Ya. Nah, ini sebenarnya ada beberapa cara, karena ini juga itu adalah di A-nya adalah bilangan positif ya. Tapi bilangan positif itu kan sebenarnya kalau pecahan pun bisa ya. Misalkan setengah gitu kan bilangan positif ya. Jadi nanti kalaupun kita ya caranya cara coba-coba memasukkan angkanya, yang penting A itu bilangan positif, itu sebenarnya bisa ya. Cuma kan nanti kita takutnya nanti ada bilangan pecahan, takutnya nanti akan berubah perbandingannya ya. Jadi yang paling amannya kita apa namanya, eh, fator-fatorkan dulu X sama Y-nya. Oke, ya di sini X itu sama dengan A pangkat 3 ditambah dengan 4A kuadrat ditambah dengan 4A. Ya, nah pertama kali kita fatorkan dulu. Sama dengan berarti kita bisa mengeluarkan A-nya dulu ya. Itu A-nya kita keluarkan jadi A kuadrat ditambah dengan 4A ditambah 4. Ya. Nah, itu A kuadrat tambah 4A tambah 4 bisa kita fatorkan adalah A tambah 2 kuadrat. Ya, karena A tambah 2 kuadrat itu nanti kalau misalkan dibuka kurungnya, dipecah itu jadi A kuadrat plus 4A plus 4. Ya, ini untuk penyederhanaan pemfaktoran. Nah, untuk nilai Y-nya kita tulis itu ada A ditambah 2 pangkat 3 ya. Nah, sekarang kita sudah tahu nilai X sama Y-nya yang lebih sederhana. Nah, tinggal kita memperbandingkan saja ya. Berarti coba kalau X banding Y itu sama dengan ya A, A tambah 2 pangkat 2 per ya A tambah 2. Berarti X per Y sama dengan ya, kita bisa coret ininya ya. Nah, coret, ini coret. Jadi A per A tambah 2. Artinya X banding Y itulah A per A tambah 2. Di mana A-nya positif. Berarti otomatis di sini adalah kita sudah jelas bahwa Y itu akan lebih besar daripada X ya. Karena Y-nya A ditambah 2, X-nya cuma A saja. Jadi X-nya lebih kecil atau Y-nya lebih besar ya. Berarti jawabannya lebih besar, ada yang lebih tepat yang mana ya? Berarti X, atau ini bisa kita tulis adalah X kecil Y. Berarti B jawabannya ya. Nah, oke. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Atau ada yang kurang jelas? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Gimana, ada tidak yang mau ditanyakan untuk nomor satu? Aman, lanjut Kak. Aman ya? Oke, kalau aman kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2, coba di situ adalah jika X tambah Y sama dengan 1 dan X
kuadrat sama dengan 2, di mana A-nya itu adalah sama dengan X pangkat 4 ditambah Y pangkat 4. Ya. Dan di sini ada pernyataan bahwa B itu sama dengan 5. Maka, nah ini hampir mirip dengan nomor 1, yaitu memperbandingkan. Ya, kalau nomor 2 ini memperbandingkan nilai A dengan B. Di mana nilai B sama dengan 5. Berarti kita tugasnya tinggal cari A-nya saja. Nanti A-nya dapat, apakah dia lebih kecil atau sama dengan atau lebih besar. Ya, baik. Ya, ini X plus 1, X plus Y, ini X kuadrat plus Y kuadrat, ini X pangkat 4 tambah Y pangkat 4. Ya, oke. Coba sini A sama dengan X pangkat 4 ditambah dengan Y pangkat 4. Ya, bisa kita pecah ya, kita pecah menjadi X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat pangkat 2. Ya, nanti tinggal ada sisanya itu adalah 2 dikali X kuadrat, dikurangi berarti ya, dikurangi dengan 2 X kuadrat Y kuadrat. Karena ada rumus dasarnya itu kita ingat A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah B kuadrat. Ya. Nah, seandainya di sini ada A kuadrat tambah B kuadrat dikuadratkan ya sama saja. Berarti A kuadrat dikali A pangkat 4 ditambah dengan 2 dikali angka yang depannya dikali angka yang belakangnya ditambah yang belakangnya dikuadratkan jadi A pangkat 4. Nah, jadi kita pakai rumus-rumusnya ini. Ya, barangkali ya lupa ya. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan apa ya? Membutuhkan nilai-nilai X kuadrat plus Y kuadrat. Kebetulan di atas sudah ada nih. Kita masukkan X kuadrat Y kuadrat itu sama dengan 2. Kita masukkan 2. Pangkatnya pangkat 2. Dikurangi 2 itu X kuadrat Y kuadrat bisa kita sederhanakan adalah XY kuadrat. Nah, sedangkan di sini nilai XY-nya itu belum ada. Kita cari dulu. Misalkan di sini. Di situ di soalnya ada bahwa apa itu? X ya ditambah Y itu sama dengan 1. Ya. Coba kalau kita kuadratkan. X tambah Y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah dengan 2XY sama dengan 1. X kuadrat plus Y kuadratnya sudah ada 2. Tambah dengan 2XY sama dengan 1. Ya. Nah, kita jadi 2XY sama dengan min 1. Berarti XY sama dengan min setengah. Itu ya. Nah, sebentar saya batasin dulu ini ya. X-nya sudah tahu. Ya, kalau sudah tahu tinggal kita kembali ke sini. Masukkan. Berarti sama dengan ini 4 min kalikan min setengah ya. Kuadrat. Jadi sama dengan 4 dikurangi 2 dikali 1/4 ya. Ya, berarti sama dengan berapa nih? 4 dikurangi setengah ya. Sama dengan 3,5. Ya. Nah, berarti artinya di sini B sama dengan 5, A-nya sudah 3,5. Jadi apa? Jadi A lebih kecil daripada B. Ya. Berarti jawaban yang tepat adalah A. Oke. Mungkin sampai sini mungkin ada mungkin dari kakak-kakak yang akan menanyakan, silakan barangkali belum jelas. Dari uraiannya atau dari rumusnya silakan. Ya, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2. Suara saya masih kedengaran semua ya? Masih nggak aman, Kak? Oke. Ya, kalau nomor 2 sudah mungkin kita lanjut ke nomor 3 ya. Nanti kalau misalkan di nomor-nomor sebelumnya ada kurang jelas nanti tinggal menyusul saja. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Ya. Nah, nomor 3 ini mari kita baca dulu.
itu ada 3 keran. Jika dibuka sendiri-sendiri, masing-masing menguras air dari sebuah tangki dalam 4, 5, dan 6 menit. Nah, berapa bagian tangkikah yang tersisa bila 2 keran terbesar dibuka secara bersamaan dalam waktu 1 menit? Ya, nanti kuncinya nanti di sini nih. Oke, nah, berarti nanti misalkan tangkinya ini ya. Tangkinya ini berarti kerannya mungkin apa ya? Ini 1, 2, 3 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini keran 1, ini keran 2, ini keran 3 ya. Kalau keran 1 itu nanti dia bisa menguras yang di bak ini adalah dia sampai habis ya, itu ada menit. Artinya nanti kita bisa tahu kecepatannya. Kecepatannya misalkan K aja ya. Berarti adalah K1 itu adalah misalkan apa nih Kak, ini dia pakai Ki aja ya, mungkin pakai Ki aja, debitnya kecepatannya. Ki1 adalah misalkan ini volume ya, volume awal V0, berarti adalah V0 per berapa? 4 ya, per 4. Nah, ini kecepatannya. Jadi V0 apa namanya, air yang ada di sini dia itu akan habis setelah dia adalah 4 menit. Nah, sekarang yang Q2 ya, yang kedua itu debit kecepatannya ya. V0 per berapa? 5 ya. Itu ya. Nah, yang ketiga Q3-nya itu sama dengan V0 per berapa? Per 6. Nah, per 6 menit. Ya. Nah, setelah itu ada kata-kata berapa bagian tangkikah yang tersisa bila 2 keran terbesar dibuka secara bersamaan. Nah, berarti ini misalkan ya, ini adalah V yang tersisa. V tersisa simbolkan adalah VS saja ya, V sisa. V sisa atau nanti V sisa itu berarti sama dengan V0 dikurangi dengan V yang sudah terkuras ya, berarti adalah V0 dikurangi V yang terkuras. Yang terkuras misalkan adalah VT gitu aja, VT ya. Nah, ya. Nah, berarti kita cari dulu VT-nya ya. Berarti VT itu berarti adalah air yang sudah dikuras oleh ini nih, yang tangki yang terbesar ini adalah tangki yang 2 keran terbesar ya. Berapa bagian tangkikah yang tersisa bila terbesar dibuka secara bersamaan ya. Berarti keran terbesarnya yang mana nih? Berarti yang terbesar itu berarti yang apa? Yang debitnya lebih besar ya. Yang debitnya lebih besar berarti yang mana nih? Kalau debitnya lebih besar berarti 2 keran ya, 2 keran terbesar berarti dia yang apa namanya? Kalau misalkan debit itu kan berarti adalah luas penampang ya dikalikan kecepatan. Ya, luas penampang itu nanti ada hubungannya dengan 1/4 VD kuadrat. Ya, karena dia keran itu kan ini lingkaran gitu ya. Nah gitu kan. Nah, ini airnya ke sini ya. Berarti ini ada diameternya. Nah, berarti nanti yang namanya debit itu adalah berbanding lurus dengan D-nya. Jadi kalau misalkan situ bilang 2 keran terbesar, berarti cari dia adalah D yang besar, otomatis Q-nya yang besar. Berarti kalau Q-nya yang besar, berarti adalah pembaginya atau penyebutnya dia yang besar ya. Berarti adalah Q2 dengan Q3. Gitu ya. Q2 sama Q3 ya, betul ya. Nah, Q2 dengan Q3. Ya, berarti nanti V yang terkuras ini adalah nanti kan berarti di sini adalah apa namanya V yang dikuras oleh yang kedua, yang keran 2 sama yang keran ketiga. Jadi saya tulis di sini adalah keran terbesar itu adalah berapa? Keran 2 dan Q2 dan Q3 ya. Q2 dan Q3. Nah, selanjutnya di sini ya, kalau misalkan volume itu berarti isi airnya itu ya. Volume itu kan rumusnya adalah debit itu kan Q sama dengan A kali V atau Q sama dengan
apa namanya, volume dibagi waktu. Ini sebentar, volume dibagi waktu. Volume dibagi waktu T per T. Nah, gitu ya. Berarti otomatis kalau misalnya kita cari volume, berarti adalah debitnya dikali T-nya. Itu. Nah, berarti yang V ini adalah yang V2 ini adalah Q2 dikalikan dengan T-nya. Ya. Ditambah dengan ini adalah Q3 dikalikan T-nya. T-nya ini adalah sama. Kenapa? Karena dia adalah dalam soalnya dibilang ada bersamaan adalah 1 menit. Gitu ya. Ada yang tanyakan dulu? Kenapa ini ada Kak Reza ada mau tanyakan? Belum ada? Kalau belum ada kita lanjut dulu ya. Nah, berarti kita buat T-nya itu sama karena kan sama-sama dia 1 menit untuk yang keran 2 sama keran 3 ya. Nah, berarti di sini adalah Q2-nya berapa tuh V0/5 ya. Dikali ditambahkan Q3-nya berapa itu? Menit ya. T-nya 1 menit ya. Ini berapa jadi ini? Samakan aja ya. Berarti adalah 30 ya. Ini 30 berarti adalah 6 tambah 5 11 V0 ya. 11 V0 dikalikan T. T-nya 1 menit berarti 11/30 ya V0. Coba diamati sama-sama ya, barangkali ada salah hitung. Ya. Ada yang salah itu enggak ya? Bentar. Kita lanjutkan dulu. Ada yang mau tanyakan dulu? Yang mana ya? Ada. Atau kita lanjutkan dulu ya. Nanti coba kita jawabannya sebentar ya. Bentar dulu. Kita lanjut dulu. Itu berarti adalah volume yang tersisanya itu ya, yang terkurasnya. Berarti kita cari yang volume sisa. Ya, volume sisa itu berarti sama dengan volume awal ya dikurangi dengan volume terkurasnya. Berarti V0 dikurangi 11/30 V0. Coba. Apa ya? Ini berarti berapa? 30/30. 30 kurangi 11 berapa ya? 19. Berapa ini 11? Berapa? 30 kurangi 11 ya, per 30 ya. V0 ya. Berarti adalah berapa ini? 19. 0 masih 1, 19. 19/30 V0 ya. 19/30. Ada yang salah nggak ini? Jawabannya nggak ada ya? Atau sebentar? Mungkin di sini kita apa ya? Kurang tepat memilih mana 2 keran terbesar. Ya, tadi saya memilih keran 2 terbesarnya karena ini apa? Karena kerannya itu saya apa namanya? Mempertimbangkan diameternya ya. Nah, mungkin coba kita pertimbangkan dengan ini dulu aja. Mana dia yang lebih besar? Berarti kan kita asumsinya itu kan kalau lebih besar dia itu bisa mengurasnya lebih cepat. Ya, mungkin ya sebenarnya sih kurang tepat sih kalau misalkan cepat karena kan kalau apa namanya? Kalau misalkan kecepatannya beda kan bisa beda. Sekarang asumsinya gini. Ini berarti ini kan ada keran 1 4 menit, keran 2 2 menit, keran 3 6 menit
Ya, berarti kalau misalnya yang paling cepat itu berarti dia yang 4 menit ya. Nah, anggap yang 4 sama 5 ini adalah dia yang terbesar aja begitu ya. Ya, jadi kita pertimbangannya tidak usah diameter yang sininya. Berarti kita ubah bahwa ini adalah 1,2. Ini ya. Ya, 1,2. Ya, coba kita ubah dulu ya. Nggak apa, ini saya hapus dulu. Sama aja nantinya. Oh, karena kita asumsinya adalah yang terbesarnya itu adalah Q1 dengan Q2 berdasarkan ini, bentar ya, berdasarkan dengan nilai cepat dan tidaknya dia menguras dari itunya baknya gitu ya. Yang terbesarnya adalah Q1 dan Q2. Kenapa Q1 dan Q2? Karena kita lihat dari kecepatan dia menguras ya. Kalau yang keran pertama cuma 4 menit, keran kedua cuma 5 menit, keran ketiga cuma 6 menit. Jadi kita kan bahwa keran yang terbesar itu akan lebih cepat dia mengurasnya. Jadi adalah yang waktu 4 menit 4 dan 5 menit ini adalah yang terbesar ya. Kita lanjut di sini. V yang terkurasnya di sini adalah kita pakai V1 dengan V2. Ya, sama V1 adalah V0/4 ya. V0/4 ditambah dengan per 5 dikalikan T. T-nya saya gabung. Ya. T-nya saya gabung. Ya. Nah, kita masuk berarti di sini 20 ya. 20 berarti 9 V0. T-nya saya masukin 1 menit nih dalam soalnya yang saya lingkarin ini 1 menit. Nah, berarti sama dengan 9/20 V0. A yang tersisanya karena dalam soalnya minta yang tersisa, berarti V0 V awal dikurangi V yang sudah terkuras oleh 2 keran yang tadi. Ya, V0 dikurangi 9/20 V0. Berarti berapa? 20 kurang 9 ya, 11/20 V0. Ya, berarti adalah 20 V0 artinya adalah dia 11/20 bagian. Jadi jawabannya adalah yang tepat adalah D. Oke, silakan. Untuk nomor 3 ada yang mau ditanyakan? Silakan untuk kakak-kakak ya yang mungkin masih belum paham atau masih bingung ditanyakan saja. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ya ke nomor 4. Oke. Kita lanjutkan ke nomor 4. Nah, nomor 4 tolong pahami dulu ya bacaannya. Sebuah bus berangkat dari Kota Bandung ya pukul 8.40 WIB menuju Jakarta. Jarak antara Bandung Jakarta 180. Nah, jika bus itu tiba di Jakartanya 11.10, kecepatan rata-rata bus adalah berapa? Ya, ini kan berarti dia dari Bandung, ini adalah itu jaraknya adalah 180 km. Ya. Nah, terus pada saat awal itu 08.40. Ya, berakhir 11.10. Ya, ini angkanya masih bagus-bagus, jadi kita masih nggak ngitung pakai tulisan bisa ya. Istilahnya kalau 8 ke jam 9-nya kan berarti 20 menit ya. 20 menit ditambah berapa lagi kan udah jam 9 ya. Jam 9 ke jam 11 itu berapa? 2 jam lagi kan? Berarti ditambah 2 jam ya. Ditambah dengan 10 menit. Nah, jadi adalah 2 jam ditambah 30 menit. Jadi sama dengan 2,5 jam.
Ini satuannya sudah kilometer per jam, jadi tidak usah dikonversikan ya. Langsung berarti yang ditanya adalah kecepatan rata-rata. P sama dengan jarak ya, S per T. Atau ini adalah jarak dibagi waktu. Waktu tempuh. Jaraknya 180 km. Waktu tempuhnya tadi adalah berapa? Waktu tempuhnya 2,5 jam. 2,5 jam. Berarti sama dengan 180 dibagi 2,5 kan 5/2 ya. Kilometer per jam. Berarti sama dengan berapa? 72, betul nggak? Gitu ya. 36 kali 2, 72. 72 ada nggak? Ya jawabannya ya. Silakan yang mau ditanyakan untuk nomor 4. Ini kuncinya nomor 4 adalah kita harus tahu bahwa rumus dasarnya kecepatan adalah jarak bagi waktu. Dan nanti bisa dibolak-balik. Kalau misalkan jarak adalah kecepatan kali waktu, kalau waktu adalah tinggal jarak bagi kecepatan. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan nomor 4. Aman, Kak. Kalau paham kita lanjutkan ya. Bentar saya yang chat dulu ya, barangkali ada yang bertanya di chat ya. Oke. Oke ya, kita lanjut. Nomor 5 ya. Seorang kakek 2 tahun yang lalu berumur 6 kali umur cucunya ya. Oke, sebentar. Silakan dipahami dulu soalnya. Bentar ya, ini pennya agak nge-lag ini. Sebentar, pen. Ya, seorang kakek 2 tahun yang lalu berumur 6 kali umur cucunya. 10 tahun yang akan datang umur kakek 3 kali umur cucunya. Berapakah umur cucu sekarang ya? Kita misalkan ya, berarti kita misal ya. Sebentar, saya ini kayaknya nge-lag ya, sebentar ya. Sebentar. Kayaknya agak ini ya, sebentar. Ini pennya nggak bisa jalan sebentar ya. Bentar, Kak. Oke, Kak.
Bentar, saya harus pakai slide yang baru nih, sebentar. Iya, nah saya ini pennya nggak bisa nyoret-nyoret. Bentar ya. Tadi sampai nomor 5 ya. Oke, slide-nya sudah ganti belum ya? Sudah, Kak. Bentar. Nah, oke. Sudah lihat coret-coretan saya? Ini coret-coretan saya sudah lihat ya. Misalkan, sudah lihat? Belum tampil, Kak. Yang Belum, ada Bang. pesawat. Oh, berarti harus saya share saya ya. Bentar. Ya, sudah terlihat ya? Sudah, Kak, sudah. Nah, berarti kita misalkan adalah umur kakek sekarang ya, misalkan adalah sama dengan X ya, gitu ya. Berarti umur cucu sekarang sama dengan Y. Nah, gitu. Terus kita terjemahkan nih ya. Terjemahkan di sini. Seorang kakek 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu kalau misalnya umur kakeknya sekarang berarti adalah kita mengukurnya X dikurangi 2 kan. Ya. Nah, seorang kakek 2 tahun yang lalu berumur 6 kali ya. Berarti ini sama dengan 6 kali dari umur cucunya. Cucunya itu adalah Y. Y dikurangi 2 juga karena itu adalah apa? Konteksnya adalah dia 2 tahun yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, terus 10 tahun yang akan datang, umur kakek 3 kali 10 tahun yang akan datang. Ya, berarti adalah X ditambah 10 karena yang akan datang. Nah, sama dengan 3 kali umur cucunya. 3 kali umur cucunya berarti kan Y ditambah 10 ya. Nah, gitu. Jadi kita sudah dapat persamaannya. Nanti yang ditanya adalah umur cucu sekarang yaitu Y-nya. Ya. Kita ini buka kurungnya X min 2 sama dengan 6Y min 12 ya. Jadi kita bisa sederhanakan ya. Berarti adalah X min 6Y ya sama dengan min 10 ya. Yang ininya kita ubah X plus 10 sama dengan 3Y Y plus 30 ya. Nah, kita ubah X min 3Y sama dengan 20 ya. Eliminasi, kurangi. Ya, berarti ada X kurang X0 berarti tinggal min 3Y ya. Sama dengan min 30. Y sama dengan 10 ya. Nah, Y sama dengan 10. Kenapa? Ini ada yang mau bertanya ya? Oke, kita lanjut. Y-nya 10, berarti yang ditanyakan adalah umur cucu itu adalah Y ya. Berarti adalah umur cucu itu adalah 10 tahun. Ya, silakan kalau ingin ditanyakan. Paham Bang, paham. Oke. Kalau sudah oke, kita lanjut ke nomor 6 ya. Bentar. Nomor 6. Saya kopikan dulu ini. Ya, nomor 6. Soalnya hampir mirip ya.
seorang cucu yang ingin menghitung umur neneknya. 3 tahun yang lalu neneknya berumur 5 kali umur cucunya. Ya, berarti kita misalkan dulu saja. Misal umur nenek ya sekarang ya itu sama dengan X ya. Terus umur cucu sekarang itu sama dengan Y. Ya. Kita terjemahkan ya dari ceritanya ke sini. Ya. 3 tahun yang lalu neneknya berumur. Berarti adalah 3 tahun yang lalu. Berarti X min 3 ya. Neneknya adalah berumur 5 kali umurnya ya. Sama dengan 5 kali umur cucunya. Cucunya adalah Y berarti dikurangi 3 juga ya. Karena itu adalah 3 tahun yang lalu. Selanjutnya 8 tahun kemudian berarti adalah ditambah 8. Umur nenek 4 kali ya. Berarti X ditambah 8 ya. Sama dengan 4 kali umur cucunya. Berarti adalah Y tambah 8. Itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Ini dibuka kurungnya ya. Jadi X min 3 sama dengan Y min 15. Jadi X min 5Y sama dengan min 12. Ya. Terus persamaan yang kedua, X ditambah 8 sama dengan 4Y ditambah 32. Ya, berarti X min 4Y sama dengan 32 kurangi 8. Berarti 24 ya. 24. Nah, setelah itu ya baru kita eliminasi. Ya, kita kurangi berarti nanti ada tinggal min Y sama dengan min 3. Berarti Y sama dengan 36. Y-nya sudah ketemu. Ya, yang ditanyakan adalah umur cucunya. Umur cucunya sekarang adalah Y ya. Berarti jawabannya 36B ya. Oke. Silakan untuk nomor 6 barangkali ada ditanyakan. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7 ya. Kita ke nomor 7. Ya. Nomor 7 dan itu ya. Perbandingan umur ya. Ya, di situ 4 tahun yang lalu ya, 4 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara adalah 27 tahun ya. Sedangkan 11 tahun yang akan datang dua kali usia yang tua sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun. Pada saat berapa tahun usia yang tua? Kita misalkan dulu. Misal ya, usia yang tua itu sama dengan X. Usia yang sama dengan Y. Nah, begitu ya. Terus kita terjemahkan dari ceritanya ke sini ya. 4 tahun yang lalu jumlah usia 2 orang bersaudara 27 tahun. Ya, berarti adalah 4 tahun yang lalu. Artinya X kurangi 4. Ditambahkan dengan Y dikurangi 4. Katanya sama dengan 27. Ya. Terus 11 tahun yang akan datang. Ya. Ya. Ya, berarti 11 tahun yang akan datang berarti nanti adalah ditambah 11 ya. Yang akan datang 2 kali usia yang tua sama dengan ya 2 kali ya. 2 kali usia yang tua kan X ya. Tapi dia 11 tahun yang akan datang. Berarti 11. Sama dengan 2 kali usia yang muda ditambah 6 tahun ya. Yang mudanya adalah Y tadi ya. Y ditambah 11 ditambah 6 tahun. Terus kita buat persamaannya itu adalah berarti X ditambahkan Y ya min 8 ya. Min 8 sama dengan 27 sehingga kita dapatkan persamaannya
berapa nih? 35 ya. 35. Yang ini berarti adalah 2X plus 22 ya. 2Y ditambah 22 ditambah 6. Sehingga kita hasilkan 2X ditambah 2X kurangi 2Y. Bentar. Kita kumpulkan berarti di situ 2X min 2Y sama dengan berarti berapa? Dua-duanya bisa kita hapus ya. Nah, sama dengan 6 ya. Sama dengan 6. Atau bisa kita sederhanakan menjadi berapa? X min Y ya, sama dengan 3. Setelah itu adalah persamaan 2 ini kita eliminasi ini ya. Taruh di sini ya, X tambah Y sama dengan 35. Itu X min Y sama dengan 3. Itu ya. Usia yang tua itu Y. Berarti kita cari Y, berarti ini adalah dikurangi ya. Coba kalau dikurangi berarti adalah berapa? 2Y ya. 2Y sama dengan 30 berapa? 32 ya. Y sama dengan 32 dibagi 16 ya. Nah, berarti usia yang ditanya apa pada saat ini berapa tahun usia yang tua? Usia yang tua itu adalah yang X ya. Sorry ya, yang X. Nggak apa-apa, ini Y-nya segini adalah 16, berarti X-nya kita cari atau sebentar. Sebentar, ini ketutup ya. Kita ini aja biar nggak terlalu panjang ya. Karena yang ditanya di situ adalah yang tua itu adalah X, berarti kita X-nya hilangin ya. Apa namanya, Y-nya yang hilangin. Berarti ini harus ditambah. Ya. Ditambah berarti adalah kalau ini ditambah berarti 2X itunya 0 sama dengan 38. Jadi X sama dengan 38 bagi 2 sama dengan berapa? 19. 19. Berarti jawabannya adalah E ya, 19 tahun. Nah, gitu. Silakan dipahami dulu. Yang belum jelas, silakan bertanya. Kalau tidak ada, sebentar ini. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Bentar, saya copy dulu ini. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke nomor 8, yaitu adalah di sini ada jika X-nya adalah itu akar pangkat 3 ya, itu akar pangkat 3 dari 21 dikali 1/3, dan Y-nya adalah 56 kuadrat kurangi 44 kuadrat per 53 kuadrat min 47 pangkat 3. Pangkat 3 atau pangkat 2 ini ya. Pangkat 3 ya. Mungkin pangkat 2 ini kali ya. Maka adalah sama dengan berapa ya? Mungkin kemungkinan ini pangkat 2 ya. Menurut saya ini pangkat 2 ya, diralat aja nih pangkat 2 menurut saya. Ya. Berarti nanti kita karena ini perbandingan ya, karena nilai X-nya kan sebenarnya sudah tahu ya, nilai X-nya itu sama dengan akar pangkat 3. 3 dari 2401 ya, dikalikan 1/3. Kita kira-kira dulu ya. Berarti kalau misalkan berapa itu? Akar pangkat 3 dari berapa? Kalau 16 kali 16 itu 256 ya. 16 kali 15 225 ya. Kali 15 kali 15 bisa tidak ya? 15 kali 15 dibikin 3 bisa tidak ini? Kira-kira berapa? 2401 akar pangkat 3. Kalau 10 bisa nggak? 10 1000 ya. Berarti 12 13 bisa tidak? 169
kali 13 berapa nih? 27 masih 2, 0 ya. Masih 25, 9, 6, 1. 7, 9, 11, 1, 2, 1, 9, 7. Kurang lebih masih bisa ya. Ini kurang lebih dia 13. Ya, misalkan kita bulatkan ini adalah 13 dikali 1/3. Kurang lebih nilainya adalah 13/3. Ya, berarti adalah mungkin ini adalah 4, berapa. Gitu ya. 4, berapa. Oke, tinggal nilai Y-nya. Y-nya sama dengan nanti memakai rumus begini ya. Kalau misalnya kita jabarkan satu-satu ya udah ya. Itu sudah makan waktu dan puyeng jadinya. A kuadrat min B kuadrat itu nanti bisa kita pecah jadinya A dikalikan A kurangi B. Ya. Nah ini rumusnya. Kita terapkan di situ ya. Artinya 56 ditambah 44 ya. Terus dikalikan 56 kurangi 44. Ya, di bawahnya juga adalah 53 ditambah 47 dikali 53 dikurangi 47. Ya, tinggal kita hitung berarti berapa? Itu 100 ya. Itu 100 dikalikan 56 kurangi 44 berapa ya? Ya. Ini berarti 100 juga. Di bawahnya ada 53 kurangi 47 berapa? Berapa nih? 6. 6 ya. Ini sama dengan kita coret ini berarti adalah 2. Ternyata Y-nya 2 sedangkan X-nya lebih daripada 2. Berarti artinya adalah X lebih besar daripada Y. Ya. Berarti yang tepat adalah B. Silakan. Untuk nomor 8 ini barangkali ada yang tanyakan. Lanjut, Bang. Oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan nomor 9. Ya, jika 3X tambah 2Y per 4X min Y sama dengan 5/3, ya, di mana 4X kurangi Y tidak boleh sama dengan 0, maka hubungan X dengan Y adalah berapa ya? Oke, kita tulis dulu ya, 3X ditambahkan 2Y per 4X min Y sama dengan 5/3. Kita kali silang ya. 3 dikali 3X 2Y sama dengan berapa? 5 dikalikan 4X min Y. Ya, coba 9X plus 6Y sama dengan 20X min 5Y. Itu ya. Nah, berarti ini 11Y sama dengan 11X. Berarti adalah Y sama dengan, ada nggak Y sama dengan X? C jawabannya. Silakan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke nomor 10. Oke ya. Kita ke nomor 10. Sebentar, saya paste dulu nih. Tadi sempat nge-lag, jadi ini saya harus paste ulang. Oke. Nomor 10, jika X kuadrat min 43 sama dengan 200 dan Y ditambah 6X sama dengan 20, maka pernyataan berikut yang benar adalah ya. Oke, kita tulis dulu X kuadrat min 43 sama dengan 200. Otomatis X kuadrat sama dengan 243 ya. Nah, berarti X kuadrat akar dari 243 ya. 243. Ya. Nah, itunya adalah Y ditambah 6X sama dengan 20. Ya. Ini adalah X ini adalah dia plus minus ya. Kalau dengan akar 243 nggak ada, kita anggap plus minus akar plus minus akar 243. Berarti
sama dengan 20 kurangi 6X. Berarti Y sama dengan 20 dikurangi 6 dikalikan plus minus akar 243. Nah, itu ya. Nah, berarti kita di sini nilai Y ya, kalau misalkan ini ya, di sini ya. Kalau X-nya ya, nilai X-nya adalah ini ya. Kalau X-nya itu sama dengan positif, ya berarti nilai Y-nya berapa? Kalau dia positif 2 akar 243 ya, berarti positif dikali min 6 jadi negatif. Ya, negatif. Kurang lebih 6 ya, 6 dikalikan 243 itu kurang lebih itu akar 10 aja, akar 100 aja dia 10 kan. Pasti ini karena hasilnya negatif ya, berarti Y sama dengan dia adalah negatif ya, atau adalah Y kecil 0 atau negatif. Nah, kalau X-nya sama dengan positif negatif atau kecil 0 ya, berarti min 243 kali berarti plus ya, plus 6 kali akar 243 pasti hasilnya positif. Y-nya besar 0 atau positif. Tinggal kita pilih saja ke jawabannya. Kalau yang A itu adalah kalau X-nya besar, X-nya akan besar Y ya. Sebentar. Ini berarti ini jadinya kalau X-nya positif berarti X besar Y ya. X besar Y. Ini jadinya besar X kecil Y. Nah, gitu. Tinggal dicari jawabannya. Kalau X-nya besar Y, itu adalah X-nya positif. Ya, tapi dianya yang A ini salah karena semua nilai X. Ya, nggak boleh. Ya, ini salah. Yang C-nya adalah X kecil Y. X kecil Y itu apabila X-nya negatif. Dia bilangnya positif, X-nya berarti salah. Kalau E juga salah. Yang B, X-nya besar Y. X besar Y di sini adalah X-nya harus positif. Betul. Berarti B jawabannya. Ya, kena D salah ya. Ya, silakan untuk nomor 10. Barangkali ada yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Saya lanjutkan ke nomor 11. Ya. Ya. Nomor 11 itu adalah angka-angka ya, ada perkalian dan penjumlahan. Nah, di mana unik itu angkanya ada yang sama. Ya. Nah, nanti di sini apa kita menggunakan rumus yang ini ya. Misalkan ini adalah apa ini namanya? Ini sebentar. A min B bisa nggak ya? Bentar. A min B kuadrat bisa nggak nih? Berarti A kuadrat min 2AB berarti tambah 3 itu. Atau nanti di sini A tambah B kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat ya plus 2AB ini adalah min AB. Nah, A kuadrat ya min AB. Nah, nanti ini adalah A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nanti kita menggunakan rumus ini. Apa namanya? Ini adalah sama saja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah AB. Nah, itu ya. Anggap saja ini adalah A. Ya, ini A. Ya, ini adalah B, ini adalah B. Ya, ini adalah A, ini adalah B. Ya. Jadi di situ jadi apa itu? A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah dengan AB kan. Nah, bisa didekati dengan yang tadi A ditambah B kuadrat dikurangi AB. Ya. Nah, coba angkanya bisa gampang nggak ya itu ya? Nah, berarti kita ubah nih bahwa ya 397 itu berarti sama dengan apa? 400 dikurangi 3 ya.
Ya, bisa begini ya. Diubah 397 semua diubah jadi 400 kurang 3 supaya lebih mudah. Kuadrat ditambah kalau 104 berarti 100 ditambah 4 ya. 100 tambah 4 biar lebih mudah. Ininya adalah 400 kurangi 3 dikalikan 100 ditambah 4. Nah, itu ya. Nah, berarti nanti yang ini kita pakai rumus yang tadi ya. Yang A kurangi B A tambah B gitu ya. Nah, karena kenapa kita pecah gini supaya angkanya lebih gampang daripada kita ngeliat 3, 104 gitu ya. Nah, ini kalau kita buka kurungnya berarti 400 kuadrat kan. Ya, 400 kuadrat ya. Berarti berapa nih jadi 400 kuadrat? 16 ya 000 ya. Nah, berarti dikurangi berarti 62400 ya. 9. Ditambah dengan 100 kuadrat 100.000 ya. 100 kuadrat 10.000 ya, 10.000. Nah, ditambah dengan 800 ditambah dengan 16 ya. Nah, ini kita kalikan ya. Kalikan begini ya. Nah, berarti itu adalah 40.000 ditambah dengan 1600 ya. Dikurangi 300 kurangi 12. Nah, tinggal kita hitung ya. Ini 160.000, 10.000 berarti 170 ya. 170 sama 10. Berapa? 170 sama 40.000 berarti berapa? 210.000 ya. 210.000. Ya, ini 160.000, 10.000 sama 40.000. 210.000 sudah. Terus apalagi ini 800 sama 1.600 berarti 2.400. Berarti ini bisa kita hilangkan dengan ini. Gitu ya. Tinggal ini adalah 9 tambah 6 berarti adalah 16 ya. 25 ya. Berarti 25 itu 312 itu 25 ya. Dikurangi coba berapa? 7. 7 itu ada 8 berarti 2. 287 12 masih 1 11 ya. 287 ya. Berarti 312 berarti plus ya. Itu ya min ya. 287. Ada yang kelewat? Coba yang kelewat tidak itu? 16-nya belum ya? Udah ya 25 sama 25 ini kan 25 312 betul ya. Nah, tinggal 210 kurangi 287. Ya, coba. 210 kurangi 287. Memang ini harus manual ya. Berapa itu kira-kira? Kalau 1000 ya berapa? 210 ini berapa? 800 700 ya. 100 703 ya. Atau berapa? Salah. Min 77. Min 77. Apanya? Saya ada yang salah itu enggak coba? 200 berapa? Ada yang salah itu enggak ya? Coba tolong dicek semua barangkali ada yang salah, saya salah hitung. 209 713. 209.713. Ini 200 berapa ini? Benar ini yang saya tulis. 209 Kak. Oh, ini 209. 209.713 ya? Ya. Ya 713. Nah, kok itu jawabannya nggak ada ya? Apa saya salah tulis coba? Itu Kak yang Ada, Kak. 400 kuadrat itu. Kuadratnya itu loh Kak. Oh ya, Yang 400 min 3 kuadrat kan pakai rumus yang di atas itu. A kuadrat min 2AB plus Ya. B kuadrat. Nah itu kok yang hasilnya 2.400 itu yang kayaknya yang bermasalah. oh ya.
2 kali 3 itu 6 ya. 6 kali 4 itu berapa? 6 kali 4. 24 kan? 24 kali 100, 2400. Benar. Kalau 400 kuadrat berarti 16, nolnya ada 4 kan? Ya, berarti kalau nolnya 4 itu 160.000, betul. 160.000 ya. Nah, terus min 3 kali min 3, 9, betul. Nah, ini kalau ini kita buka kurungnya, berarti 100 kuadrat, berarti kan 10.000 ya. 10.000 ditambah 2 kali 4 kan 8, 800. Ditambah 4 kali 4, 16, itu sudah betul ya. Ini berarti 400 kali 100 itu berarti 40.000, betul. Itu 1.600, betul. Min 300, min 12 ya. Tapi kenapa hasilnya nggak ada ya? Kita hitung lagi. Mungkin ada yang bisa ngecek pakai kalkulator, coba hasilnya memang berapa gitu. Harusnya benar. Coba mungkin ada yang bisa pakai kalkulator. Kalau 209.713 itu kan hasilnya kan bisa itu. Kalau yang ini kok nggak ketemu. Ya, ada yang bisa itu pakai kalkulator berapa, coba dicek dulu. Ini kan hasilnya yang kita hitung itu adalah 200.713 ya. Nah, itu kok hasilnya jauh itu. Bener, Kak, kalau hasilnya emang 29.713. Tapi emang nggak ada ini, Kak. Jawabannya nggak ada di situ ya. Ya udah, oke. Nggak ada. Ya, oke. Jawabannya adalah 209.713. Yang penting kita caranya tahu ya. Itu sebenarnya caranya untuk kan kita menghitung saja. Karena menghitung misalkan 400 itu kan lebih mudah gitu kalau dikuadratkan daripada 397 gitu ya. Oke. Oke ya. Bentar, saya copy nomor 12-nya. Kita lanjutkan ke nomor 12. Oke. Nomor 12 itu hasil penjumlahan dari 5 pangkat 10 sampai 5 pangkat 10 sama ya. Sama semua itu sampai dia adalah ada berapa kali? Ada 5 kali ya. 5 kali. Sama saja misalkan adalah ada kucing tambah 1 kucing, 1 kucing. Berarti tinggal dikalikan berapa kucing ini? Ada 5 kucing ya. 5 kucing. Berarti kan 5 dikali kucingnya 5 kali 5 pangkat 10 ya udah 5 kali 5 pangkat 10. Nah, artinya kalau misalkan dalam perpangkatan itu ada rumus A pangkat B ya dikalikan pangkat C itu adalah nanti A pangkat B ditambahkan C. Itu ya. Nah, jadi ini sama aja dengan 5 pangkat 1 ditambah 10 sama dengan 5 pangkat 11. Jadi jawabannya C. Ya, silakan nomor 12 dipahami. Oke, kalau sudah kita lanjut ke nomor berapa ya? Nomor ini ya. 13. Jika X ya, jika X sama dengan 1/19 ya, dan Y sama dengan 19%, maka perbandingannya apa? Ya, nanti kita kurang lebih kita menjadikan dia desimal. X itu sama dengan, misalkan saja itu kalau misalkan angka yang gampang kan kita pakai ini saja dulu. X-nya misalkan 1/20 ya. Berarti Y-nya sama dengan 20%, kan sebenarnya perbandingannya sama aja nanti. Berarti adalah berarti 0,05 ya. 0,05. 0,05 Y-nya di sini adalah 0,2. Dari sini sudah kita bisa perbandingkan. Ya, bahwa X-nya itu adalah kecil daripada Y atau Y lebih besar daripada X. Berarti jawabannya adalah B ya.
Nah, B. ya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 13 ya. Ya, nomor 13. Dewo mengendarai sepeda motornya dari kota A ke kota B, ya. Kecepatannya adalah 60 km per jam. Kemudian kembali ke kota A, ya, kembali ke sini, ini ke sini ya, ini ke sini. Itu dengan kecepatan apa itu? 40 km per jam, ya. Jika I adalah kecepatan rata-rata Dewo ketika mengendarai sepeda motor dan Y 48, perbandingan Y-nya segini. Kita cari X-nya dulu. Ya, X-nya kecepatan rata-rata. Ya. Oke, berarti kecepatan rata-rata itu adalah apa? Ya, delta S per delta T. Ya, atau jumlahnya ya. Berarti adalah di situ berapa? Misalkan adalah ini kita jaraknya tuh apa ya? Jaraknya S aja ya. Kan karena dia bolak-balik, berarti dia 2S. 2S ya. Delta T-nya berapa jadi delta T-nya? Delta T-nya itu berapa tadi? Apa namanya? Kecepatan rata-rata ya. Kecepatan rata-rata adalah X. Berarti ini adalah ini X ya. Ini delta T-nya berapa? Delta T berarti adalah TAB. Ya, kalau TAB itu berarti T itu adalah S per V ya. S per V. S per 60. Terus ini adalah ini A, ini B juga. BA itu S per 40. Nah, itu tinggal nanti ditambah sama dengan ini 2S ya. Ini cepat rata-rata ya. Per ya, ini sorry, ini TAB ditambah TBA. Nah, B-nya adalah S per 60. S per 40. Tinggal kita buat itu jadi 2S per berapa ya itu? Per 120 aja ya. Berarti adalah 4 tambah 6 itu berapa? 10S. Berarti sama aja 2S dikalikan 120 per 10S. Ya, berarti ini coret-coret 5 ya. Berarti sama dengan 24. Ya, 4 km per jam. Berarti otomatis ya, Y sama dengan 48 km per jam. X-nya adalah 24 km per jam. Jadi perbandingannya adalah di sini adalah X-nya lebih kecil daripada Y. Ya, B ya jawabannya. Oke, silakan. Barangkali ada yang tanyakan. Kayu dapat delta T itu gimana Kak? Yang Ya. AS per AT itu loh. Ya, oke. Ya. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu artinya adalah ya selisih itu jarak tempuhnya. Jarak tempuhnya kan berarti dia dari A ke B, balik lagi ke sini kan berarti 2S. Karena saya misalkan dari jarak A ke B-nya S, berarti B ke sininya kan S lagi karena jarak kan sama. Gitu. Jadi jadi dia apa istilah jarak tempuhnya adalah nanti adalah 2S atau apa namanya kecepatan rata itu adalah ya delta S per delta T, selisih jarak awal sama akhir ya dibagi dengan jumlah waktunya. Jadi waktu awal sampai waktu akhir kan berarti tinggal dijumlah aja. Gitu ya. Sama aja nanti ini adalah S1 ditambah S2 gitu. S1 tambah T2 gitu. Oke, paham. Ya. Makasih Kak. Kalau mau menu satu ini
Kak itu dapat 25 dari mana ya, Kak? 25 di mana ya 25? Bukan 25, 2S, 2S. Ini ya, saya misalkan jarak AB atau BA-nya itu dia S ya, S ya. Ini S. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke nomor 15. Ya. Kita lihat di sini nomor 15 ya. Sebuah kubus memiliki volume sebesar 232. Berarti adalah ini ada kubus. Ya, volumenya sama dengan 232 cm kubik. Berapa banyak kubus yang berisi 2 cm yang diperlukan untuk memenuhi kubus ya? Ini kubus itu banyak kubus yang berisi bersisi, harusnya itu bersisi ini ya. Bukan berisi bersisi. Nah, jadi ini anggap dia kubus besar gitu ya. Nah, kubus kecil itu sisinya adalah sebentar. Sisinya itu sama 2 cm ya. Berarti volume kubus kecil sama dengan kalau volume kubus itu adalah sisi kali sisi kali sisi ya. Berarti adalah sisi pangkat 3. Ya, sisi kali sisi. Berarti sama dengan 2 pangkat 3 per 8 cm kubik. Nah, berarti banyaknya ya berarti adalah banyaknya ya jumlah kubus kecil ya sama dengan volume kubus yang besar ya. Volume yang besar dibagi dengan volume yang kecil. Ya. Volume kubus yang besar kan sudah diketahui dalam soal 232. Yang kecilnya adalah berapa tadi? 8 ya. Ya tinggal coba 232 dibagi 8 berapa ya? Coba. Yang belakangnya aja 8 ke 8 berapa? Belakangnya 2 berarti 29 ya. 29 ya. Coba 29 kali 8 72 masih 7 16 sama 9, Kak. ya. 9. Jawabannya, Kak. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke nomor 16. Nomor 16, jika jari-jari lingkaran adalah 60% dari jari-jari jika jari-jari lingkaran X ya, ada 2 lingkaran ya, adalah 60% dari jari-jari lingkaran Y, berapa luas lingkaran X dari luas lingkaran Y? Jadi, ini kan perbandingan dari luas lingkaran ya, luas lingkaran X berbanding luas lingkaran Y. Luas lingkaran itu adalah VR kuadrat ya. VR kuadrat ini X ya per VR ini X ya. Ini Y kuadrat. Y-nya bisa kita coret sama dengan RX-nya adalah 60% dari jari-jari Y. Ya. Kuadrat per ya apa namanya? RY saja. Kuadrat. Nah, berarti sama saja dengan berapa itu? 60% berarti adalah berapa? 0,6 ya. 0,6 kuadrat RY per RY kuadrat. Ya, sama dengan 0,6 kuadrat sama dengan 0,36 ya. 0,36. 0,36 itu berarti berapa? 36/100. Berarti yang ditanyakan adalah berapa persen? Oh, berapa persen ya? Berapa persen lingkaran X? Luas lingkaran X. Berarti adalah X itu sama dengan berarti 36/100 L lingkaran Y ya. Berarti berapa persen 36 itu? 36% ya? 36%. Ya. 36%-an, Kak. Ah ya jawabannya. Silakan. Jawabannya.
Itu dapat RY-nya itu dicari dulu atau gimana Kak? RY-nya, RY. Kenapa? Iya. Itu dapat RY-nya itu dicari dulu berarti. Kita nggak usah apa mencari RY. RY ntar bisa dicoret kan? Ya, jadi RY dinyatakan dalam RY gitu ya. Dimana itu adalah sama dengan dari RY kan gitu dari soalnya. Ya, jadi RY tidak usah dicari, nanti bisa dicoret. Siap. Oh, berarti kalau nemu soal kayak gini langsung dipangkatin 2 aja, Kak. IR-nya itu yang 60% itu kan jadian desimal kan, Kak? Ya, betul. Ya, betul. Karena bisa dicoret. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya lanjutkan ke nomor 17. Ya, nomor 17 ya. Persegi mempunyai sisi yang panjangnya Z cm. Tentukan perbandingan panjang sisinya dengan kelilingnya. Ya, berarti adalah persegi itu cirinya apa? Cirinya dia sisinya sama. Ya. Nah, katanya dalam soal itu adalah Z cm. Tentukan perbandingan panjang sisinya. Berarti adalah panjang sisi ya, panjang sisi banding dengan apa? Keliling. Panjang sisinya adalah Z, kelilingnya adalah ya udah Z tambah Z tambah Z tambah Z, jadi 4Z kan gitu. Ya, berarti perbandingannya 1:4 itu ya. Oke, silakan. 1:4. Oke, kita lanjutkan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, silakan. Lanjut, Bang. Oke. Kita lanjut ke nomor 18. Ya. Jika nomor 18 dulu ya. Jika 17 pangkat 3,5 dikali 17 pangkat M sama dengan 17 pangkat 8, maka M-nya sama dengan berapa? Ya, tadi rumusnya adalah A pangkat B dikalikan A pangkat C, maka dia A tambah. Nah, gitu ya. Oke, berarti di sini 17 pangkat 3,5 ditambah M sama dengan 17. Oh iya, C-nya aku rumusnya alas alas. 5 ditambah M sama dengan 8. Jadi M sama dengan berapa? 4,5 ya? 4,5. Ya, silakan. 4,5. Ya. Silakan 18 pahami dulu, yang belum mengerti ditanyakan. Kalau sudah, kita ke nomor 19 ya. Nomor 19. Oke, lihat ya. Di sini kita manual ya. 1 dikurangi dengan akar, coba 1 dikurangi 0,51. Berarti 0, berapa? Berapa? 0,49 ya. Dikurangi 2 kurangi 1,99. Berarti berapa dia? Berapa? Berapa? 0,1? 0,81. 0,81. 0,1, Kak. 0,1. 0,1 Kak. 0,1 ya, 0,1 berarti 0,1. enggak, bukan 0,01. 0,01 coba. 0,01 ya. Nah. Ya, 0,01. Berarti ini adalah 0,01. 1 dikurangi berarti 0,49 ya, berarti dia 0,7 kan? Ya, 0,7 sama 0,1. 0,1. Jadi 1 dikurangi 0,8 ya. Sama dengan 0,2. Silakan. Silakan kalau Kak, itu ya. 8 itu bukannya 0.
1 kurangi 0,7 dulu ya, Kak. Nggak apa-apa. Boleh 1 kurangi 0,7 berapa, baru kurangi 0,1 boleh. Nanti hasilnya sama. Oh, tetap hasilnya tetap sama kan, Kak? Hasilnya sama. Silakan apa lagi? Berarti itu dibalik itu tetap sama ya Kak ya hasilnya? Dibalik 1 kurangi 0,7. Maksudnya itu yang Enggak, kalau kita langsung ngitungnya di 0,7 itu nggak apa-apa kan, Bang? Langsung dapat 0,2. Boleh. Ya 1 kurangi 0,7 itu berapa, baru kurangi 0,1 boleh. Oke. Bagaimana nomor 19? Kalau sudah oke, kita lanjut. Lanjut, Bang. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya sebentar. Saya paste dulu. Oke, nomor 20 sekarang ya. Nah, nomor pennya kemana nih? Oh ini. Nah, nomor 20 itu adalah situ dikatakan bahwa jika A sama dengan 2B, B sama dengan 3C, ABC sama 38, maka perbandingan A sama C itu apa? Ya. Oke, ya, berarti kan A, B, C sama dengan 388. Ya. Berarti kita apa tuh? Ini kan C-nya tetap kita cari C-nya dulu ya. B-nya adalah 3C. Ya, A-nya adalah 2B. Ya. A sama dengan 2B, B-nya itu adalah 3C, sama aja A-nya adalah 6C ya. Ini adalah 6C. Sama dengan 388. Berarti 18C pangkat 3 sama dengan 88. C pangkat 3 sama dengan 388 per 18. Tolong disederhanakan ini berapa? Ini 194 ya, dibagi 2, bagi 9, betul nggak ya? Dibagi 9, dibagi 2 itu 198, 18 masih 294 ya. Dibagi 2 berapa? 194 betul ya? Oke. Bagi 9. Nah, ini mungkin ya, berarti kan C-nya itu adalah akar pangkat 3 daripada 194. Nah, terus di mana adalah A-nya itu tadi sama dengan ya, 6C. Berarti 6 dikalikan akar dari 194 per 9. Gitu ya. 194 per 9 itu dia lebih besar daripada 10 ya. Kalau 10 kali 9 itu 90 ya. Nah, masih lebih, berarti adalah pasti diperkirakan ya. Apa namanya? Ini akan lebih besar daripada C. Ya. Karena nilai C sendiri adalah ini kalau A-nya dikalikan 6 gitu. Berarti ini ya A besar daripada C. Berapa ya? 10. Lanjut. Ya. Lanjut Kak. Sebentar, saya kopikan dulu yang ini ya. Kopikan dulu. Sebentar. Kita lanjut. Ya, per 21. Per 21 adalah 1,427,256. Berarti kira-kira berapa ini? Ini berarti berapa? 1 pangkat 1 ya. 2 pangkat 2. Ini 3 pangkat 3. Ini 4 pangkat 4. Ya, jadi adalah ini A pangkat B ya. Ininya berurutan, ini berurutan gitu kan? Ya, berarti 1 pangkat 1, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, 4 pangkat 4, 5 pangkat 5 gitu ya. Coba jadi berapa itu?
Ini adalah kita mau mengisi ke sini sama ke sini nih. Ya, berarti adalah 5 pangkat 5 sama 6 pangkat 6. 5 pangkat 5 berapa? 5 pangkat 5 berapa? 3.125. Ya, 3, 1, 2, 5. 125 6 berapa? 6 pangkat 6 berapa ya? 6 pangkat 6 berarti 36 kali 36 ya 46.656. 46.000. Kak. Jawabannya apa? 46.650. Ya jawabannya. Kak. 46656. Jawabannya. Oke. Nah, silakan nomor 21 ya. Nomor 21 itu adalah dia urut, pangkatnya urut, yang bawahnya juga urut. Oke, yang nomor 22. Mungkin ini agak lebih gampang nomor 22 ya. Kak, yang nomor 20 tadi bukannya A sama dengan 6C diketahui sama dengan jawabannya ada, Kak? Tapi belum tepat. Ya, tadi mana ya? Mana tadi? Oh, ini. Ya, ini belum tepat karena apa? Karena tidak cukup 6C. Karena dia ada ini nih. Ada persamaan ini. Ya. Gitu. Ya. Berarti kan otomatis kalau misalkan A sama dengan 6C kan berarti A-nya lebih besar daripada C gitu. Ya. Gitu ya. Halo. Ya, kalau seandainya Oke, Kak, cuma siap. iya, kalau cuma ini saja soalnya berarti boleh. Tapi kan sini ada ketentuannya lagi bahwa A kali B kali C itu harus 3/8. Makanya nanti dia harus diperbandingkan juga gitu. Nah, lebih tepatnya adalah A lebih besar daripada C. Lanjut yang tadi nomor 22. Berarti kalau ini lebih gampang tebak ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat. Kuadrat itu Kak. Ya. Di Siapa pangkat 2 yang semua, Pra. Iya, Jawabannya B. kuadrat, 6 kuadrat ya 25, 36. Mana 25, 36? B ya. Oke. Bentar, saya kopikan dulu nomor 23-nya. Sudah ya, nomor 22 ya, kita akan nomor 23. Ya, nomor 23-nya. AAD, Pak. Ya, bentar. Bentar, ini kok nggak ketutup ya. Sebentar, ini kok ketutup. Bentar. Saya ngopi dulu bentar. huruf keempat ya Bang? Adik. Bentar ya. Tapi itu Ya. polanya udah kelihatan kok jawabannya. Ya. A A B B A C berarti jawabannya apa di sini? Adik. Ini kan A B C semua diituin A ya. Ini kan berarti D gitu kan ya. A jawaban. Oke, lanjut aja nomor 24 ke bawah nih deh. Nomor 24 sama 25 itu nanti dibahas sama kamu. Kita lanjut ke nomor 26. Atau nggak bahas sekarang juga nggak apa-apa kak. 24, 25. Bisa di itu kak. Kenapa? Di copyin dulu kak. Ditampilin dulu. Biar dibahas sekarang aja nggak apa-apa. Oh, yang itu sebentar. Yang mumpung masih pada penasaran. Pasti pada bingung nomor 24, 25 polanya. Bentar. Ya, Nah ya, itu soalnya.
Bentar, mana nih? Oh. Ya, ada yang tahu jawabannya apa? Kira-kira nomor 2425. Pasti pada bingung nih. Ya, silakan. Ada yang mau coba jawab? Mungkin kelihatannya gampang tapi ternyata salah gitu. Tapi tenang aja, sebenarnya ini apa ya, nggak keluar juga sih di apa di USKD, ini hanya soal iseng-iseng buatan abang aja. Pola yang unik gitu kan. Kalau kalian nanti daftar di Bunda Horea Digital akan nemuin soal-soal unik, pola unik yang out of the box. Yang buat melatih nalar kalian. Coba dari nomor 24 dulu. Kira-kira nomor 24 jawabannya apa? Ada yang tahu? Tadi yang jawab A ya, 6 gitu nomor 24. Ada yang 24 jawabnya C, 0. 6. Ada yang 6. Ayo. Apa nih 24 kira-kira nih? Udah pada nyerah? Kebanyakan jawabnya A ya di room chat. Yang jawab A salah. Yang jawab apa jawabannya bukan 6. Jawab C juga salah, bukan 0 jawabannya. A salah, C salah, E salah juga. Yang jawab E salah. Ya, nomor 24 itu yang benar jawabannya yang D. Jawabannya itu R. Tahu nggak alasannya kenapa jawabannya Oh, D? ya Kak, tahu Kak. Itu persnelingnya mobil. Nah, ya benar. Itu personalnya mobil itu. Itu sebenarnya pola kalau kalian yang udah bisa nyetir mobil ya, yang mobilnya manual tuh. Yang mobilnya manual ya. Pasti kalian kalau ngeliat di personaling mobil polanya kayak gitu. 1, 2, 3, 4, 5 R. Aduh, betul kali, Kak. Itu jawabannya jadi R ya, bukan 6, bukan 0, bukan 1. Kalau yang Matic ya udah, yang Matic beda lagi gitu. Yang Matic beda lagi model personalingnya. Kalau ini buat personaling mobil manual ya. Kalau kalian yang biasa nyetir mobil tuh, truk, mobil biasa ya, manual biasa itu pasti ngeliat tuh polanya di personaling mobil. Itu ya. Jadi jawabannya benar D ya, yaitu R. Tuh. Atau artinya reverse atau mundur gitu, buat mundur gitu. Itu nomor 24. Untuk nomor 25, ayo polanya apa kira-kira nih? Bahasa Inggris bukan, Bang? Ya benar, bahasa Inggris. Namanya. Namanya Wednesday. Ya. Jadi nomor 25 itu kalau kalian yang belum tahu, itu tadi udah disebutin polanya bahasa Inggris ya. Sebenarnya bukan bahasa Inggris. Polanya itu nama-nama hari tapi dalam bahasa Inggris gitu. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Tadi apa jawabannya? Wednesday. Habis Wednesday apa? Kan itu SMTW, satu lagi apa? Friday. Thursday. Habis Wednesday apa? Thursday. Saturday. Oh, Saturday. Kalian bahasa Inggris gimana? Thursday, Bang. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday. Habis Wednesday apa? Friday. Thursday. Yang C. Kan S itu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, terus Thursday. Jadi jawabannya yang C ya, gitu. Tadi yang 24 itu jawabannya yang D ya, R tuh. Itu soal pola unik tuh, khas bimbel Horea Digital. Itu abang kadang kalau bikin soal PIU, gitu ya, soal latihan soal maupun quiz kadang ya diselipin soal-soal unik kayak gitulah. Di teorinya Horea Digital juga sama, kadang diselipin pola-pola unik. Biar apa ya, kalian gak stres, gak tegang gitu. Jadi kalau pas lagi Zoom pembahasan, apa ya, ya ada hiburannya lah gitu. Soal-soal unik yang out of the box gitu. Ya seru kan? Itu. Itu kadang apa ya, di tahun-tahun sebelumnya juga yang kayak kemarin anak sekdin murid sekdin Nyaban tuh, yang kemarin anak sekdin yang sekdin 2023, yang kemarin juga bang selipin gitu. Latihan soal dialognya soal-soal unik banyak tuh. Tiap latihan soal pasti ada soal unik, kayak kadang emosi gitu. Karena di Zoom kayak seru gitu kan. Kalau kalian lihat tuh recordnya di Zoom, apa di record Zoom-nya Horea Digital di channel YouTube-nya mesti ada tuh
nemuin soal problem unik kayak gini nih. Tuh buat ya iseng saja hiburan gitu, buat selingan lah, biar nggak terlalu stres mikirin rumus-rumus atau segala macam gitu kan. Karena di sini buat apa ya? Kenapa Bang kayak masukin soal ini biar buat melatih daya bernalar kalian, berpikir kalian gitu. Gitu. Ya kalian harus bisa berlogika, bernalar, berpikir unik kayak gitu. Itu sih tujuannya gitu. Walaupun di sini aslinya nggak kuat di USKD, tapi ada ya buat sekadar selingan lah gitu, buat melatih pola pikir kalian. Oke, sampai sini udah paham ya jawaban nomor 2425. Kelihatannya mudah tapi ya, apa ya? Kelihatannya sulit, mudah tapi ternyata ya out of the box gitu. Oke, lanjut ke Sulaiman nomor Oke. 26. Oke, terima kasih Kak. Ya. Oke ya, kita lanjut ke nomor 26 ya. Tadi mana nomor 26 ini sudah saya copy ya. Nah, ini ya. Ini nanti ada kaitannya, ini ada 9 ya. Itu perkalian dari 1 sampai 9 terus dikurangi 9 faktorial. Ingat ini kalau misalkan ada n. Halo? Ada n faktorial itu artinya adalah n dikalikan n-1 dikalikan n-2 terus bla 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 gitu ya. Nah, akan adalah 5 faktorial. Ya, 5 faktorial berarti nanti adalah sampai 5 ya. Jadi itu 9 Ya. faktorial, ini 9 faktorial. 5 ya. Berarti ini sama aja kalau misalkan 1 dikali sampai 9 ya sampai 9 faktorial dikurangi 9 faktorial. 0 kan? Ya. 0 Bang. Berarti jawabannya adalah C ya. Ya. Oke. Nah, lanjut. Ya, nomor 27. Nomor 27 itu adalah 3, 4, 5. Ini adalah 5, 12, 5, 13. Polanya seperti apa? Polanya kita lihat di sini adalah 4, 5 ini berurutan ya. 12, 3 berurutan. Pasti di sini berurutan ya. Pasti yang di sininya itu dia berurutan. Ya. Terus di sini adalah 3, di sini kemungkinan di sini berarti 3, 5 berarti 7 ya. Nah, coba cari dulu jawabannya ini 7 tapi yang belakangnya berurutan. Ada ya yang belakang berurutan. Ya. Ini ya D ya. Jawabannya D ya. Ya. Kalau yang ini kan kalau yang C ini pasti salah. Kenapa nggak berurutan? Yang A ini adalah salah karena ini tidak berurutan. Polanya nggak sama. Ini juga salah nih 8, 10 berurutan. Salonnya adalah E sama D. Nah, berarti E sama D sama-sama berurutan ini 89, ini 24, 25. Tapi yang diambil yang mana? Yang pertama adalah antara 6 sama 7 lebih cocok mana? 3, 5, 6 kan enggak itu ya, polanya tuh enggak ada gitu. Kalau 3, 5 ke 7 kan ada polanya ditambah 2 tambah 2 kan. Itu ya. Jadi lebih cocok ke 7. Kak, izin menambahkan sebenarnya itu modelnya triple Pythagoras, Kak. Saya bikinnya itu pola triple Pythagoras itu, Kak. Oh, bisa juga. Ya. Bisa juga ya kalau misalkan ya, ini kan triple Pythagoras ya, yang ini ya. Ya. Gini kan. Nah, ini 5, ini 3, 4 gitu ya. Ya. Nah, terus kalau misalkan triple Pythagoras ya, artinya kan begini ya. Misalkan begini. Ini C, ini A, sini B. Pokoknya nanti kalau C kuadrat itu harus sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat gitu. Ya. Jadi yang besar kuadrat itu harus sama dengan penjumlahan kuadrat teman-temannya gitu. Jadi ntar berarti dari A sampai D itu dicoba itu nilai yang paling besar itu sama enggak dengan jumlah kuadrat dari mereka sendiri gitu. Misalkan yang D ini bisa dicoba berarti kan 25 kuadrat itu hasilnya harus sama dengan 27 kuadrat ditambah dengan 24 kuadrat gitu. Ya, dan sebagian dari A sampai D ternyata nanti cocoknya D ya. Nanti silakan nanti bisa dicoba, bisa dibuktikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, jadi menyimpulkan untuk nomor 27 itu sebenarnya dia itu pola triple Pythagoras ya. Tuh. Kalau kalian yang hafal rumus Pythagoras, pakainya itu tuh triple Pythagoras itu.
Oke, lanjut ke nomor 28. Bentar Kak, saya copy dulu. Oke ya, nomor 28. Di situ ada pola lagi yaitu 1, 2, 4, 7, 11. Ini polanya gimana nih? Ya. Kalau misalkan 1 ke 2 kan ditambah berapa? Ini ditambah 1. Ini ditambah 2. Ini tambah 3. Ini tambah 4. Ya, berarti polanya adalah dia ditambah dengan bilangan berurutan dari 1 ya. Berarti kesininya ditambah 5. Berarti sama dengan 16 ya. Berarti jawabannya E. Jadi polanya ditambah bilangan berurutan. Gimana nomor 28? Jelas ya? Yes. Jelas, Kak. Jelas, Kak. Kita masuk ke nomor 29. Jika A sama dengan min 3 pangkat 3 ya. B sama 3 dipangkat 3 dan C sama min 3 min dari 3 pangkat 3 gitu ya. Nah, maka ya perbandingan. Ini kan artinya yang A sama dengan min 3 pangkat 3 ya, artinya adalah min 27 gitu ya. Yang B adalah min 3 kali min 3 kali min 27 juga. Sebentar saya tulis itunya ya. A. Nah, berarti sama dengan ya itu kan min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti sama dengan kalau yang pangkatnya ganjil berarti jadi negatif kan 27. Yang C-nya adalah berarti sama dengan min 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu 27 ya. Nah, sama dengan min 27. Jadi apa itu? A sama dengan B sama dengan C ya. Ya, berarti A jawabannya. Silakan. Lanjut Kak. Nomor Oke, kalau tidak terakhir. ada kita lanjut ya. Yang nomor 30 itu adalah urutan dari huruf ya. B, A, D, C, F, E ya. Berarti ini adalah jadi dua huruf pertama dibalik gitu ya. A, B jadi B, A. Terus kan harusnya kan C, D jadi D, C. Kan E, F jadi F, E. Berarti G, H jadi H, G kan gitu. Ya. Jadi jawabannya adalah apa itu? Ini ya. D. Yang D ya, HG. Ya. Oke. Kayaknya sudah sampai nomor 30 ya, habis ya. Oh ya, silakan sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Kakak-kakak semua. Silakan bebas. Mau nanya yang nomor berapa atau apa? Ayo sebelum ditutup ada yang tanyakan mengenai pembahasan Silakan. tadi. Ya, buat yang tanya kapan Zoom-nya lagi, tunggu aja infonya di grup WA Binaan Bimbel Horia Digital atau di grup Telegramnya Bimbel Horia Digital ya. Tapi buat yang mau jadwal lebih lengkap atau mau request, bisa daftar aja ke Bimbel Horia Digital, ke paket Bimbel Premiumnya Bimbel Horia Digital. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Yuk, bebas mengenai pertanyaan atau mengenai paket bimbelnya. Nomor 29, kalau ada yang masih kurang paham, Kak. Nomor 29. Oke, Ya. yuk. Layarnya masih ya. Nah, nomor 29. Jadi begini. Yang A ini adalah berarti min 3 pangkat 3. Berarti jadi minnya itu tidak dipangkatkan cuma 3. Nah, berarti kan 3 pangkat 3 kan 27. Minnya ya biarin aja. Gitu ya. Nah, yang B ya berarti min 3 pangkat 3. Artinya ini ada kurung 3-nya ya dipangkatkan 3. Artinya kan berarti min 3 kali min 3 kali min 3. Min 3 kali min 3 plus 9. Ini plus 9. Plus 9 kali min 3, min 27. Nah, gitu ya.
Nah, kalau C, minnya jelas ini, jelas banget kalau ini di luar. Yang ini yang dikurungnya 3/3. Ya udah kita yang dikurungnya dulu yang dihitung. Kan dikurungnya kan 3/3. 3/3 27. Minnya tetap jadi min 27. Setelah kita bandingkan nilai A min 27, B min 27, C min 27, otomatis berarti adalah A sama dengan B sama dengan C. Yang 4 adalah A. Gitu. Ya. Ada lagi silakan. Yuk, Ayo silakan. lagi tanyakan. Oke, kalau nggak ada, oke berarti udah aman semua ya. Oke, kalau udah paham semua, ya udah kalau gitu abang tutup aja ya karena udah malam juga. Oke, terima kasih kepada Kak Sulaiman yang telah mengajar pada malam hari ini bahas Sama-sama, Kak. soal TIO ya, latihan soal TIO yang telah kemarin di-share dan dilakukan pembahasan. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat buat semuanya dan terima kasih juga kepada para peserta yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Sulaiman dapat diterima dengan baik dan dapat dipahami dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal TIO SKD nanti ya besok ya saat SKD CPNS besok gitu. Oke, buat yang ingin tanyakan mengenai record Zoom, tenang aja Zoom-nya di-record dan nanti record-nya akan di-upload di channel YouTube-nya Horia Digital. Jadi buat yang belum subscribe channel YouTube-nya jangan lupa subscribe karena kalau yang udah subscribe berarti akan ada notifikasi tersendiri gitu bila ada update dan video terbaru. Terus buat yang nanya jadwal Zoom segala macam bisa daftar aja ke paket bimbelnya Horia Digital karena di situ kalian bisa request materi Zoom, request soal dan request jadwal Zoom seperti itu. Kalau yang umum hanya ya dapat info link Zoom-nya segala hanya dapat info link Zoom sama info latihan soal aja. Kalau untuk request hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium dan file pembahasan juga hanya diberikan ke siswa paket bimbel premium. Kalau yang umum hanya mendapatkan record-nya saja terus kayak link Zoom sama link latihan soal. Selebihnya tidak mendapatkan apa-apa gitu. Oke. Oke, cukup sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Terima kasih Kak Malam, Sulaiman. Kak. Ya, Makasih, Kak. sama-sama. Terima kasih ya, Bang. Ya, Ya, Bang. Makasih ya, Bang. selamat istirahat semuanya. Ada malam nih. Yang WIB udah jam 10, yang WIT sama WITA kayak udah jam 11 sama jam 12 malam nih.